Shalom anak-anak, selamat pagi, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh kembali bertemu lewat ibadah online ya. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali ya Tuhan memuji memuliakan Engkau lewat ibadah chapel kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ibadah kami. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Pimpin Tuhan, berkati kami semua. Lewat ibadah ini kami boleh memberi yang terbaik untuk mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau teramat baik di dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo kita angkat pujian yang mengatakan bertambah-tambah dalamnya kasih Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Semua boleh tepuk tangan. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebar, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Lagi bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah tinggi, kasih Yesus dalamku, dalamnya lautan lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, tambah dalamnya, tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Alamnya melebihi lautan lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Oke, puji nama Tuhan. Kasih Tuhan Yesus sungguh luar biasa atas hidup kita. Nah anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita. Dan sebelumnya kita angkat satu pujian yang mengatakan Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Bu Wi lihat kalian sudah memuji Tuhan, kalian sudah berdoa. Sekarang tibalah saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari duduk dengan manis, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih di pagi hari ini yang indah Tuhan. Biarlah Engkau memberkati anak-anak didik kami Tuhan. Biarlah mereka duduk dengan diam Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah perkataan Allah yang keluar dari mulutku ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, sekarang kita buka Alkitabnya.
1 Samuel 20 ayat 1 sampai 17 ya. Di sini kita sudah buka yaitu perjanjian antara Daud dan Nathan. Sebelumnya kalian lipat tangannya dan perhatikan ya, dengarkan baik-baik firman Tuhan hari ini ya. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pasti akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Oke, hari ini Buwi akan mulai, yaitu judulnya adalah sahabat yang mau menerima apa adanya ya. Nah, pada suatu hari Raja Saul sangat marah dan benci kepada Daud karena Raja Saul merasa was-was kalau Daud akan menggantikan posisinya sebagai raja. Perasaan iri, dengki mulai sejak keberhasilan Daud melawan Goliat dan tentara Filistin, sehingga rakyat Israel sangat senang dengan Daud dan mengeluh-elukan Daud lebih dari Raja Saul. Nah, penghargaan rakyat Israel itu sangat besar kepada Daud, membuat Raja Saul merasa tidak nyaman, bahkan ia marah-marah, dengki kepada Daud. Pada ketika itu Daud diancam oleh Raja Saul. Dalam hatinya Daud bertanya-tanya, apakah salah saya ini kepada Raja Saul? Selama ini raja begitu baik dengan saya, mengapa dia sekarang jahat dengan saya? Dan ada di pikiran Raja Saul ini ingin mencabut nyawanya Daud. Dia ingin membunuh Daud, ya. Nah, di sini Daud merasakan bahwa Raja Saul itu sangat berubah ketika dia sudah memenangkan perang melawan Goliat dan tentara Filistin. Di situ dia sudah merasa Raja Daud itu merasa tidak seperti dulu dia baik dengannya ya. Nah, akhirnya Daud merasa tidak nyaman sehingga Daud melarikan diri dari Raja Saul. Kemudian Daud menemui sahabatnya yang bernama Jonathan. Dan Jonathan itu adalah anak Raja Saul. Dia bersahabat dengan siapa? Daud, ya. Daud menceritakannya kepada sahabatnya. Dia mencurahkan isi hatinya. Apa salah saya coba, Jonathan? Kenapa ayahmu begitu membenci saya sekarang tidak seperti dulu? Katanya siapa? Kata si Daud. Perasaan hatinya sangat sedih sekali. Si Daud. Akhirnya Jonathan mendengarkan curahan hati sahabatnya. Walaupun itu sangat bertentangan dalam pikiran atau tindakan ayahnya ya. Dan Jonathan juga melihat bahwa ayahnya itu sekarang berubah kepada Daud ya. Sementara mereka, Daud dan Jonathan itu adalah bersahabat. Akhirnya Jonathan menghibur siapa? Daud, agar tidak perlu takut. Daud, aku tetap menjadi sahabatmu, aku tetap mendukungmu. Walaupun aku bertentangan dengan ayahku, aku tetap menyayangimu, aku tetap sayang padamu. Apapun nanti yang akan dilakukan ayahku, aku akan memberikan informasi kepadamu. Kata siapa? Kata Jonathan. Segitu baiknya, segitu setianya Jonathan kepada Daud ya. Bahkan Jonathan mau memberikan informasi yang seperlunya Daud agar Daud terhindar dari ancaman ayahnya, karena ia telah mengadakan perjanjian dengan Daud ya. Janji Yonatan kepada Daud bahwa ia akan melakukan apa saja untuk membantu Daud ya. Sangat legalah hati Daud ketika sahabatnya berkata demikian, yaitu sahabatnya siapa? Yonatan ya. Nah, Yonatan merasa terhibur pada suatu ketika itu adalah setiap bulan itu Raja Saul selalu mengadakan rapat ya dan pertemuan. Nah, biasanya Daud selalu hadir dalam pertemuan itu. Namun kali ini Daud tidak akan hadir karena dia was-was terhadap sikap Raja Saul terhadap dirinya. Daud meminta Yonatan untuk menyampaikannya bahwa Daud meminta izin untuk pergi ke Bethlehem karena ada upacara tahunan di sana. Jika Raja Saul bertanya tentang ketidakhadirannya, jika Raja Saul
dapat menerima dengan baik. Alasannya berarti amanlah Daud. Tetapi jika Raja Saul tidak menerimanya, berarti Raja Saul akan marah. Nah, pertanda bahwa nyawa Daud akan terancam dia. Ini benar tidak ini dia. Nah, kemudian Yonatan dan Daud merundingkan caranya mereka berkomunikasi untuk memberikan informasi tanda-tanda yang perlu jika ia harus melarikan diri dari Raja Saul. Daud dan Yonatan mengikat perjanjian persahabatan, ya. Tentu saja mereka sedih karena persahabatan mereka menghadapi tantangan sehingga mereka harus berpisah. Dari perkataannya agak Yonatan, ya, tahu bahwa Daud kelak akan menjadi seorang raja pengganti ayahnya. Nah, ya, pengganti Raja Saul. Meskipun Yonatan sebagai putra mahkota, Yonatan sadar ia tidak akan menjadi raja Israel dan ia merelakan Daud mengambil posisinya, ya. Posisinya Yonatan meminta kepada Daud agar apapun yang terjadi di kemudian hari, persahabatan mereka tetap terpelihara dengan baik, ya. Dan Daud tetap menunjukkan kasih setianya Tuhan kepadanya atau kepada keturunannya. Nah, itulah, ya. Jadi di sini ceritanya begitu baiknya persahabatannya Yonatan dan Daud, ya. Begitu setianya, walaupun Yonatan itu ada tantangan, ya. Dia ada tantangan mau bersahabat dengan Daud, ayahnya aja tidak menyukainya karena ayahnya sudah merasa bahwa dirinya akan digantikan oleh siapa? Daud, ya. Karena orang semua sudah gara-gara apa? Gara-gara peristiwanya Daud bisa mengalahkan Goliat, ya, dan tentara Filistin itu, ya. Tapi persahabatan mereka tidak akan pernah putus. Persahabatan mereka selalu abadi. Bahkan Yonatan pun tetap bersahabat dan dia tetap memegang perjanjiannya dengan Daud. Itulah sahabat yang terjadi. Jadi di sini dalam cerita ini bisa kita ambil, perhatikan, ya, begitu setia tuh Daud dengan Yonatan, begitu setia bersahabat. Walaupun yang kedua, Yonatan dapat tantangan dari orang tuanya, kejahatan orang tuanya, tetap dia bersahabat dengan Daud, tetap dia memberitahu, ya. Jadi sahabat itu mau menerima apa adanya, baik buruknya, ya, sakit, jelek, tetap dia sahabat, ya. Ketika dia sakit, dia tetap sahabat kita. Ketika dia susah, dia tetap sahabat kita. Ketika dia senang, dia tetap sahabat kita. Itulah sahabat yang sejati, sama seperti Yonatan dengan Daud, ya. Nah, kalau menjadi sahabat, kamu punya teman, sahabat, harus sayang. Karena memang Tuhan mengasihi satu dengan yang lain. Kasih Tuhan itu sangat menyertai kita semua. Apabila kita ada dalam hati kita adalah buah-buah roh, ya. Nah, itu, ya, berarti harus ada dalam diri kita terdapatnya buah-buah roh kasih, ya. Dan kalian kalau punya sahabat juga harus sayang. Jangan tidak, haruslah sahabat. Contoh yang tadi seperti Yonatan dan Daud, ya. Persahabatan yang baik, persahabatan yang sejati, baik susah maupun senang, tetap bersahabat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, biar firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Amin, ya. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ayo kita menyanyikan lagu yang mengatakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat
kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami, yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu ya Tuhan, yang boleh kami terus rasakan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami memulai kegiatan belajar mengajar kami, baik secara PJJ ataupun PTM, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, buat semuanya lancar Tuhan, dan kami semua di dalamnya boleh melakukan kegiatan kami dengan baik adanya. Berkati juga anak didik kami yang akan belajar ya Bapa, anugerahkan mereka hikmat-Mu, kepintaran, kecerdasan yang hanya dari Tuhan boleh menyertai mereka, bahkan semangat anugerahkan bagi mereka juga ya Bapa, sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tambahkan kepintaran bagi mereka, anugerahkan mereka kesehatan. Terima kasih perlindungan Allah curah atas kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Begitu juga dengan orang tua yang ikut mendampingi, yang menolong. Tuhan boleh memberikan mereka berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Anugerahkan mereka hikmat-Mu, anugerahkan mereka kesehatan, kesabaran, bahkan nama Tuhan boleh dimuliakan. Bahkan segala apa yang mereka rencanakan, yang mereka gumuli dalam nama Yesus, Tuhan boleh buka jalan. Begitu juga kami dengan guru-guru yang ada, hikmat Tuhan boleh menyertai kami. Kami boleh mengajar dengan baik, dan nama Tuhan juga yang akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, lindungi naungi kami, anugerahkan kami kesehatan selalu, berkat jasmani dan rohani akan menjadi milik kami sepanjang hari ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.